Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Putri Rizky Larasasti. 2. Septi Wuri Andayani. 3. Aris Ima Febianti akan mempresentasikan tentang menganalisis laporan kinerja keuangan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang menghitung varians. Nah, menghitung varians itu ada 6. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dulu faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Lalu yang kedua ada merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor penyebab kunci tersebut. Nah, yang ketiga itu ada fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebabnya. Yang keempat, ada mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap. Dan yang terakhir ada menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru itu dibuat tidak dijustifikasi. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis varians. Nah, jenis-jenis varians itu ada 2, yaitu varians pendapatan dan juga varians beban. Nah, di sini varians pendapatan itu masih dibagi lagi. Ada varians harga penjualan, ada varians bauran dan volume, ada varians bauran, ada varians volume, dan juga ada penetrasi pasar dan volume industri. Begitu juga dengan varians beban. Varians beban juga ada beberapa, ada 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan tentang varian pendapatan dulu. Varian pendapatan ada varians harga penjualan. Varians harga penjualan itu dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktualnya. Lalu ada varians bauran dan volume. Nah, varians bauran dan volume itu, varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Nah, sedangkan varians bauran itu diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran varians bauran dari volume. Volume aktual dikurangi volume yang dianggarkan dikali kontribusi per unit dianggarkan. Itu untuk yang varians bauran dan volume. Yang selanjutnya yaitu varians bauran. Nah, varians bauran itu rumusnya total volume penjualan aktual itu dikali proporsi yang dianggarkan. Nah, itu lalu dikurangi volume penjualan aktual dikali lagi kontribusi per unit yang dianggarkan. Lalu yang selanjutnya ada varians volume. Nah, varians volume ini yaitu rumusnya total volume penjualan itu dikali presentasi yang dianggarkan. Lalu dikurangi penjualan yang dianggarkan dikali lagi kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, dan yang terakhir ada varians penetrasi pasar dan volume industri. Nah, untuk varians ini salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan juga varians volume itu menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri itu. Nah, persamaan berikut ini digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar dan volume industri untuk varians bauran dan volume. Nah, ada varians pangsa pasar. Varian pangsa pasar itu rumusnya penjualan aktual dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi anggaran per unit. Nah, ada juga varians volume industri. Nah, varians volume industri itu rumusnya volume industri aktual dikurangi volume industri dianggarkan dikali penetrasi pasar dianggarkan dikali kontribusi per unit dianggarkan. Dan juga di sini saya akan menjelaskan untuk yang varians beban tadi ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, biaya tetap itu varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan. Karena apa? Karena biaya-biaya ini itu tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksinya. Lalu yang kedua ada
biaya variabel. Nah, biaya variabel itu biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Nah, volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produksi variabel yang dianggarkan adalah jumlah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam menentukan varian saya pendapatan. akan melanjutkan presentasi berikutnya. Berikutnya ini adalah variasi dalam praktik. Di dalam variasi dalam praktik itu ada beberapa hal. Yang pertama ada periode waktu dari perbandingan, yang kedua ada fokus pada margin kotor, yang ketiga ada standar evaluasi sistem, yang keempat ada biaya penuh, yang kelima ada jumlah rincian, dan yang keenam ada biaya teknik dan biaya diskresioner. Nah, ini pada bagian yang pertama ini kita bahas dulu tentang periode waktu dari perbandingan. Pada periode waktu dari perbandingan, itu perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu adalah mungkin bahwa defisit yang terjadi itu akan dapat diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Selanjutnya ada fokus pada margin kotor. Nah, pada fokus pada margin kotor tersebut di banyak perusahaan perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya itu diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Di dalam harga jual dan tugas dari manajer memasarkan adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Analisis variasi dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapat. Margin kotor itu adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Selanjutnya di sini ada standar evaluasi. Nah, di dalam standar evaluasi ada 4, yaitu ada standar anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, ada standar historis, ada standar eksternal, dan keterbatasan standar. Yang pertama ada standar anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara hati-hati, maka standar tersebut merupakan standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Yang kedua ada standar historis. Untuk standar historis ini merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Yang ketiga ada standar eksternal. Nah, untuk standar eksternal ini adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang keempat ada keterbatasan standar. Variasi antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Yang selanjutnya ada sistem biaya penuh. Nah, untuk sistem biaya penuh ini, jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dari bukunya mengalir ke harga pokok penjualan. Selanjutnya jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Yang pertama, secara total. Kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varians tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Proses dari satu tingkat ke tingkat lainnya ini sering disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas, dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Kemudian biaya teknik dan biaya diskresioner.
Varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Selanjutnya, keterbatasan analisis varians. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Misalnya, laporan tersebut mungkin saja menunjukkan adanya varians yang signifikan, yang tidak menguntungkan dalam beban pemasaran, dan mungkin saja mengidentifikasikan varians ini dengan beban promosi penjualan yang tinggi. Masalah yang kedua, dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians itu signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Keterbatasan yang ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Misalnya, seorang manajer yang melihat kinerja biaya produksi unit bisnis mungkin memperhatikan bahwa biaya tersebut sesuai dengan, tetapi hal ini mungkin dihasilkan dari kinerja yang baik di suatu pabrik yang ditiadakan oleh kinerja yang buruk dari pabrik lain. Secara serupa, ketika lini produk yang berbeda pada tahap pengembangan yang berbeda digabungkan, kombinasi ini mungkin mengaburkan hasil aktual dari setiap lini produk. Kemudian selanjutnya tindakan manajemen. Tindakan manajemen yang pertama yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya. Yang kedua, menggunakan laporan formal dari sumber resmi. Laporan dari sumber tidak resmi mungkin tidak lengkap atau disalahpahami oleh pembacanya. Yang ketiga, adanya diskusi atasan dan bawahannya untuk menjelaskan varian yang signifikan, tindakan perbaikan yang dilakukan, dan waktu yang diperlukan untuk tindakan perbaikan tersebut. Yang keempat, laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Kemudian kesimpulan. Para manajer unit bisnis melaporkan kinerja keuangan kepada manajemen senior secara teratur, biasanya per bulan. Laporan terdiri dari perbandingan antara pendapatan dan biaya aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Selisihnya atau varian antara kedua jumlah ini dapat dianalisis pada beberapa tingkatan yang rinci. Analisis ini mengidentifikasi penyebab varian antara laba yang dianggarkan dan jumlah yang berkaitan dengan masing-masing penyebab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan kami mohon maaf.